Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 adalah pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Setelah 40 hari merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati peristiwa Yesus dipersembahkan kepada Allah di Kanisah Yerusalem. Peristiwa ini terjadi sesuai dengan tuntutan hukum Taurat Musa bahwa setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah pada hari ke-40. Demikian Yusuf dan Maria menepati hukum itu. Mereka pun membawa persembahan yang diharuskan seturut adat Yahudi. Mereka memberi teladan bagi kita dalam hal ketaatan pada hukum, baik hukum Tuhan, hukum gereja, maupun hukum negara. Sesudahnya, peristiwa Yesus dipersembahkan di Kanisah bukanlah peristiwa biasa, karena hal ini adalah suatu peristiwa keselamatan, karena terjadi atas pribadi Putra Allah sendiri yang akan menentukan sejarah dunia. Dua orang saleh yang ada di Bait Allah, yaitu Simeon dan Hana, atas dorongan Roh Kudus, mampu mengenal Sang Mesias dalam diri Yesus. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus. Kita pergi ke rumah Allah dengan tujuan untuk menyambut Kristus. Kita akan menjumpai Dia dan mengenal Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam kemuliaan-Nya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai 4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke Bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua
Dari surat kepada orang Ibrani, pasal 2, ayat 14 sampai 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel
dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah persembahan yang disukai Allah. Ada sebuah gereja yang memiliki banyak jemaat. Jemaatnya terdiri dari keluarga yang sederhana, ada pula keluarga yang kaya. Di dalam gereja terdapat kotak tempat persembahan yang terbuat dari kaca, sehingga pada saat memberikan persembahan, orang-orang bisa melihat besar kecilnya jumlah persembahan yang diberikan oleh setiap orang. Orang-orang sederhana dengan agak malu memasukkan persembahan mereka, sedangkan orang-orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar merasa bangga karena orang lain dapat melihat itu. Kenyataan itu secara tidak langsung membedakan orang yang sederhana atau miskin dan orang yang beruang atau kaya di dalam komunitas gereja tersebut. Begitulah biasanya orang melihat nilai persembahan dari jumlahnya yang kelihatan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini dalam bacaan pertama diwartakan tentang kedatangan Tuhan untuk melawat umatnya, dan manusia diajak memusatkan perhatian kepada Tuhan yang datang dan membuka diri baginya. Sementara bacaan kedua menampilkan Yesus sebagai teladan untuk sampai kepada keselamatan yang datang dari Allah. Pada puncaknya, bacaan Injil mengangkat tentang persembahan yang pantas di mata Allah. Ternyata Allah tidak menuntut sesuatu berdasar nilainya secara materi, tetapi kesiapan hati kita untuk mengikuti tindakan-tindakan yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai teladan bagi kita. Sebagai orang beriman, maka pesan yang dapat kita petik dari bacaan hari ini ialah bukanlah emas atau perak yang paling disukai Allah,
melainkan hati kita. Karena itu, hendaknya kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan dan membuka diri sehingga Allah memurnikan diri kita dan menjadi layak untuk menerima kasih Allah. Untuk memenuhi pesan itu, kita harus meneladani tindakan Yesus yang memberikan pengajaran melalui persembahan dirinya sendiri. Artinya, setiap persembahan yang kita berikan harus sungguh mengungkapkan kesediaan untuk mengikuti Yesus dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Allah. Kita perlu berefleksi dan belajar dari Yesus agar mencapai kemurnian hati dan memberi persembahan dengan hati tulus dan ikhlas. Sehingga jangan terjadi persembahan kita besar jumlahnya, namun hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan lebih menyukai kualitas hati yang tulus dan jujur, lebih dari persembahan besar orang jahat. Mari kita menjumpai Dia, mengeluhkan Dia sebagai penyelamat dunia, dengan hati tulus bersama para malaikat dan para kudusnya. Semoga demikian. Amin.